Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah pagi 22 Agustus 2001. Puji Tuhan. Untuk itu, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena pagi yang indah ini kembali kami boleh Engkau bangunkan kami dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau menganugerahkan kami hari yang baru, hari yang indah. Kami boleh menghirup udara yang segar, menikmati hari yang baru, hari pemberian-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kebenaran firman Allah pagi yang indah ini terambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Di sini redaktur Alkitab memberikan perikop bacaan persaudaraan yang rukun. Ayat 1 mulai, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Dari pembacaan ini saudara, saya akan memberikan tema khotbah pagi ini bukan merubah perikop yang sudah diberikan oleh Lai, tetapi untuk memudahnya kita menangkap pesan-pesan Tuhan melalui ayat-ayat ini. Tema yang saya akan berikan adalah kerukunan mendatangkan berkat. Ya, puji Tuhan. Mari kita lihat bagian atau alinea pertama dari ayat ini. Alinea pertama berkata nyanyian ziarah Daud. Jadi Mazmur 133 ini penulisnya adalah Daud. Ya. Nah, ada kata yang berbunyi nyanyian siara. Nyanyian siara ini merupakan satu nyanyian atau Mazmur ini merupakan salah satu nyanyian yang selalu dinyanyikan oleh orang Israel ketika mereka akan ke Bait Allah. Biasanya Mazmur ini dinyanyikan pada waktu hari-hari raya orang Israel, ya, hari raya utama. Sebab bangsa Israel itu memiliki 7 hari raya utama di luar hari-hari yang lain. Nyanyian siarah ini kalau dalam Alkitab terjemahan lama atau terjemahan bodoh dipakai istilah nyanyian hamalot. Hamalot itu artinya mendaki. Ya. Jadi nyanyian ini dinyanyikan ketika mereka menanjak untuk ke arah Bait Allah yang ada di Yerusalem. Sebab posisinya ada di atas. Ya. Kita sama tahu posisi Bait Allah dibangun di mana Abraham mempersembahkan Ishak, yaitu di Gunung Moria. Ya. Makanya mereka harus menanjak naik. Ya. Iman orang percaya, ya, ada pesan di alinea pertama. Iman orang percaya apabila ingin menjadi dewasa, menuju kepada kedewasaan rohani, dia harus senang memuji, memuliakan Allah melalui kehidupannya. Ya. Nah, ayat pertama dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Saudaraku, kalau berbicara dengan di sini ada kata sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama. Garis bawahi, saudara-saudara diam bersama. Kata bersama ini menunjukkan bahwa ini kalimat jamak. Ya. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya satu orang. Bagaimana dikatakan diam bersama kalau cuma satu orang? Berarti lebih dari satu orang. Saudara yang kekasih, Tuhan menginginkan orang percaya itu harus hidup di dalam
kerukunan. Ya. Sebab kerukunan mendatangkan berkat, saudara ya. Kalau dikatakan dia bersama dengan rukun, berarti di dalam keluarga itu, di dalam kelompok itu, ya, atau di dalam komunitas itu, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, di pemandangan Tuhan dikatakan ada sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Kalau kita diam bersama dengan rukun, maka di pemandangan Tuhan itu betapa indah, ya, di dalam Tuhan. Betapa indah dan betapa baiknya, ya. Ada lagi yang berkata, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan, ya. Jadi kalau kita bisa hidup rukun di hadapan Tuhan, berarti di dalamnya tidak ada, ya, tidak ada konflik, ya. Kalau rukun berarti tidak ada konflik, ya. Rukun berarti tidak ada masalah, melainkan yang ada adalah saling mengasihi, ya, saling mempedulikan dan saling melayani, ya. Mana mungkin ada masalah, ada konflik, orang bisa diam dengan rukun? Itu nggak ada. Dan kalau kita bisa diam dengan rukun bersama-sama di pemandangan Tuhan, Tuhan katakan apa? Sungguh alangkah baik dan indahnya di pemandangan Tuhan. Apalagi di pemandangan manusia, saudara. Di pemandangan orang-orang yang belum kenal Tuhan, ya, mereka akan berdecak kagum. Wow, anak-anak Tuhan itu rukun, ya. Walaupun kita berbeda etnis, berbeda budaya, berbeda tradisi dan kebiasaan, kita bisa hidup diam dengan rukun itu karena pertolongan Roh Kudus, saudara. Ya. Nah, kita lihat selain itu, ya, orang bisa diam bersama dengan rukun, berarti di dalamnya ada apa, saudara? Ada kesehatian dan sepikir, ya, sehati sepikir. Berarti mereka memiliki pandangan yang sama. Mereka sehati sepikir, ya. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 16 bagian A, saudara bisa baca itu, ya. Begitu juga dengan Filipi 4 ayat yang kedua, saudara bisa baca di rumah, ya. Saudara lihat betapa pentingnya sehati sepikir itu, ya. Jadi diam bersama dengan rukun itu berarti di situ ada sehati sepikir mereka, ya. Tidak ada konsep-konsep lain, tidak ada pandangan lain selain hanya sehati sepikir. Tuhan mau kita di keluarga, di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan, dimanapun kita berada dengan komunitas yang lain, kita harus sehati sepikir, ya, seia sekata. Kemudian jika kita diam bersama dengan rukun, maka akan terciptalah yang namanya persekutuan, ya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat 12, di situ dikatakan gereja mula-mula itu diam bersama dan bersekutu, ya. Dan mereka bersekutu dalam pengajaran rasul-rasul. Ada persekutuan yang kuat di sana, ya. Nah, itulah yang dihasilkan oleh berdiam bersama dengan rukun. Yang terakhir, ya, ketika kita diam bersama dengan rukun, maka apa yang terjadi? Tuhan di sana melakukan hal-hal yang di luar jangkauan pikiran kita. Di Kisah Rasul pasal 5 ayat 14, di sana di sana dikatakan Tuhan menambah bilangan orang yang percaya. Saudara, kita yang takut akan Tuhan, kalau kita diam bersama dengan rukun, sehati sepikir, seia sekata, tanpa konflik, tidak ada masalah di dalamnya, maka percayalah Tuhan, saudara, bahwa persekutuan kita itu akan mendatangkan jiwa-jiwa. Tuhan akan kirim jiwa-jiwa bertambah, ya. Tuhan akan kirim yang jiwa-jiwa bertambah dalam komunitas kita, dalam persekutuan kita. Jadi persekutuan ini penting, ya. Banyak tetapi bersekutu, satu ide, satu hati, satu pernyataan. Ini luar biasa, saudara, ya. Nah, kemudian kita lihat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Perhatikan kata seperti, ya. Ayat 2 saya bacakan. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, ya. Saudara tahu, orang percaya yang diam bersama di pemandangan Allah baik dan indah. Di sana mereka diumpamakan oleh Tuhan seperti minyak, ya.
minyak yang turun dari kepala Harun meleleh ke janggutnya dan sampai ke leher jubahnya. Minyak urapan itu, bagikan urapan ya, minyak urapan. Minyak urapan itu adalah harum baunya, saudara. Aromanya sangat harum. Tidak ada minyak yang harum melebihi minyak urapan. Ya. Nanti ada waktunya saya akan membahas tentang minyak urapan. Kenapa minyak urapan ini sangat harum baunya? Ya. Ada saatnya saya akan menjabarkan, ya, mengekspos tentang minyak urapan. Saudaraku, kalau kita diam dengan rukun, ya, maka kita punya persekutuan, kita punya komunitas, kita punya keberadaan dimanapun kita berada. Di sana kita akan menyebarkan keharuman Kristus. Orang akan melihat dan mencari menikmati kita. Kenapa? Kita menyebarkan keharuman di mana-mana, ya. 2 Korintus 4 ayat 14 dan ayat 15, saudara bisa baca di sana. Orang percaya kemanapun dia pergi dan berada, ya, mereka itu menyebarkan bau yang harum. Kita selalu menjadi omongan Tuhan. Wah, dia tadinya seorang, ya, penjahat. Dia tadinya seorang yang tidak baik. Ya, katakanlah lebih ekstrem, dia tadinya sampah masyarakat. Sekarang luar biasa dia bisa berubah. Siapa yang merubah? Yang berubah adalah Tuhan. Kita sama tahu Rasul Paulus, sebelum dia kenal Tuhan, dia pakar teologi di bidang Taurat. Dalam hal melakukan Taurat dia tidak bercacat, tapi dalam aktivitasnya penganiaya jemaat. Orang yang jahat, orang yang beragama, kalau belum lahir baru, belum mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, boleh dia beragama, apapun titel yang dia miliki, tapi tidak mampu menyebarkan keharuman Kristus kemanapun dia pergi dan berada. Kenapa? Belum lahir baru. Dia tukang jagal. Orang Medan bilang tukang jagal orang Kristen. Dia penganiaya jemaat, dia bantai banyak jemaat. Tetapi ketika dia dirubah Tuhan, dia lahir baru. Apa yang terjadi? Di sana dia dipakai Tuhan luar biasa. Ya, dalam Kisah Rasul 9 ayat 15-16, dia adalah orang pilihan di tangan Allah. Dia akan berguna bagi Allah. Dipakai Tuhan luar biasa. Sampai hari ini nama Rasul Paulus dan kitab-kitabnya sampai hari ini kita baca, itu adalah kebenaran firman Allah yang Tuhan anugerahkan untuk dia sampaikan. Sehingga kita boleh melihat betapa besar anugerah Tuhan bagi orang yang dia ubahkan. Kita juga kemanapun kita pergi, komunitas kita selalu menjadi harum. Setiap persekutuan kita, setiap ibadah kita, dimanapun kita ada, menyebarkan keharuman Kristus. Artinya mampu punya dampak bagi orang lain. Orang melihat betapa indahnya kita, ya, betapa baiknya kita, persekutuan kita luar biasa. Bukan karena manusia, tapi karena Roh Kudus yang mengubahkan kita, sehingga kelukan itu akan berdampak. Ayat yang ketiga berkata, seperti embun, ya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Di perumpamaan pertama kita diumpamakan minyak yang harum, minyak urapan. Ya. Kemana saja kita pergi dan berada, komunitas kita maupun kita pribadi, lepas pribadi, kemana saja kita menjadi pujian bagi orang. Ada keharuman Kristus yang mereka bisa nikmati lewat kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Tuhan umpamakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Saudaraku, gunung Hermon itu sumber air dari Yerusalem. Yang dimaksud dengan embun di sini adalah salju yang turun dari gunung Hermon yang mencair. Dan sumber air dari Yerusalem itu berada di gunung Hermon. Salju yang mencair turun itu mengairi seluruh daerah Israel, sehingga perkebunan mereka luar biasa. Ya, kalau saudara mau tahu, pada waktu mereka disuruh Tuhan untuk masuk tanah perjanjian, Musa mengirim 12 pengintai. 12 pengintai ini disuruh mengintai keadaan kondisi negeri perjanjian itu. Ya, waktu Tuhan menyuruh, waktu Musa menyuruh mengintai, apa yang terjadi? Mereka pulang dari pengintaian selama 40 hari. Hasil dari tanah perjanjian, saudara lihat, anggur produk tanah perjanjian berbeda dengan anggur yang sekarang beredar di muka bumi. Saudara tahu,
Satu tandan anggur bisa diganda, bisa dipikul 2 orang. Wow, dahsyat kalau berkat yang berasal dari Tuhan. Saudara, kita tidak mampu seolah-olah memikul, menerima berkat itu, tapi Tuhan kasih kemampuan. Hasil tanah perjanjian anggur, satu tandan itu biasanya kita cuma pegang 1 jari ya, anggur-anggur yang kita dijual di sekitar kita ya, cuma pegang 1 jari bisa. Tapi hasil produk dari tanah perjanjian, apa yang terjadi? Anggur itu tidak mampu kita pegang 1 tangan. 1 tandan digandar 2 orang. Artinya apa? Kalau kita percaya ikut Tuhan, kita diam bersama dengan rukun, maka berkat luar biasa Tuhan akan berikan. Kita akan terbelalak melihatnya. Kita tidak akan mampu menanggung, makanya kita harus berbagi, saudara. Amin, saudara. Berkat yang kita alami, kita berbagi. Sebab itu Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Ya, itulah kalau kita diam dengan rukun, Tuhan akan memberkati kita ya. Kemanapun kita pergi, Tuhan memberkati kita. Ya. Kemudian bagian akhir ayat ini dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ya. Jadi orang yang diam dengan rukun, Tuhan memerintahkan berkat. Makanya Yesus pada waktu khotbah di bukit, Yesus bilang apa? Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka sekaliannya itu ditambahkan kepadamu. Sandang, pangan, papan, dan bla bla bla. Tuhan tahu semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Allah atau Bapa di surga katakan apa? Tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan. Ya, sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kerinduan, kebutuhan kita. Bapa siapkan. Ya. Kemudian ayat yang terakhir, bagian terakhir ayat ini, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku, kehidupan untuk selama-lamanya. Kata selama-lamanya hidup tanpa batas. Saudara, kalau kita diam dengan rukun, maka keselamatan hidup yang kekal untuk selama-lamanya itu sudah pasti menjadi bagian kita. Tapi sebelum kita menerima kehidupan yang kekal yang selama-lamanya, kita di mana bisa hidup? Mari kita diam dengan rukun, saudara. Amin, saudaraku. Biar kita menerima berkat-berkat Allah secara jasmani. Nggak perlu kita minta sebenarnya. Sebab sebelum kita minta, Bapak sudah tahu. Tapi kenapa kita harus minta? Bapak tidak pernah mengajar anak-anaknya untuk menjadi malas, ya, menjadi manja. Bapak mau apa kita perlukan, kita minta. Kita diajar disiplin oleh Tuhan. Amin, saudara. Jangan seperti yang lain. Saya bukan menghakimi ya. Jangan seperti yang lain mengajar. Kita klaim janji Allah. Siapa kita? Memang kita punya, kita mau klaim sama Bapak. Kita ini milik Dia. Kita punya status anak. Kita harus memohon kepada Tuhan. Sebagai kita perlu berdoa. Walaupun Bapak tahu sebelum kita minta, tapi kita berdoa supaya kita diajar disiplin, menjadi dewasa di dalam iman. Amin, saudara. Puji Tuhan, saya percaya firman Allah ini sudah memberkati saya dan saudara. Sebagai akhir dari khotbah saya akan nyanyikan satu pujian lama, saudara. Ya, tapi enak, saya suka nyanyi ini karena saya diberkati dengan setiap lagu. Saya akan nyanyikan lagu itu, lagu lama, saudara ya. Bagi yang tahu boleh ikut di rumah ya. Rukun cinta. Haleluya. Sorry, saya cari belum ketemu ya lagunya. Saya akan ganti lagunya dengan lagu yang lain. Ya, begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia memberkat dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah memenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagia
berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sumber berkat kami. Haleluya. Amin. Oh haleluya Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, ya, dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, anak cucu orang percaya tidak dibiarkan meminta-minta, bahkan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah janji Tuhan. Saudaraku, jika kita ingin menikmati berkat-berkat Allah, ingat, carilah hulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan dilemparkan, dianugerahkan, diberikan kepada kita. Amin, saudaraku. Tapi syaratnya kita harus diam bersama dengan rukun, karena itulah yang akan mendatangkan berkat bagi kita. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di pagi yang indah ini. Kita akan lanjutkan minggu yang akan datang. Mengakhirinya kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kerinduan kami ingin tinggal bersama baik dan indah di hadapan Tuhan dengan rukun, tapi kami tidak mampu. Tapi kami percaya Roh Kuduslah yang memampukan kami, sehingga kami boleh diam bersama dengan rukun, sehingga kehidupan kami, komunitas kami, keluarga kami indah di pemandangan Tuhan, dan kami diumpamakan bagaikan minyak urapan yang harum menyebarkan keharuman kemana saja. Dan kami percaya kami akan menjadi diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Selain itu kami memiliki berkat di atas segala berkat, yaitu kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Meteraikan kebenaran firman Allah yang kami sudah dengar ini, dan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran ini supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk pribadi dan keluarga kami, halai tolan kami. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami kepadamu di dalam berkat nama Tuhan Yesus.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati istirahat di dalam perhentiannya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.